Halo, teman-teman warga belajar paket C kembali lagi bersama saya. Hari ini kita masuk ke unit 2 dari modul 9. Topiknya sangat menarik, dan pasti sering teman-teman dengar, yaitu tentang minimalisasi pengeluaran dan optimalisasi pendapatan. Tapi, intinya kita akan bicara soal satu kata, pajak. Mungkin ada yang langsung berpikir, waduh, pajak lagi, uang keluar lagi. Tenang dulu, di video ini, kita tidak hanya belajar teori, kita akan membedah aturan terbaru, termasuk aturan gaji teman-teman dipotong pajak, agar kita tidak bingung saat melihat slip gaji. Mari kita mulai. Pertama, apa sih sebenarnya pajak itu? Secara sederhana, pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan ini kuncinya, kita tidak mendapat imbalan secara langsung. Bedanya dengan retribusi apa? Kalau retribusi, kita bayar parkir, kita dapat tempat parkir. Itu langsung. Kalau pajak, kita bayar hari ini, manfaatnya kembali dalam bentuk jalan raya, sekolah, keamanan, dan subsidi yang dinikmati bersama-sama. Lalu, apa fungsi pajak? Ada dua fungsi utama. 1. Fungsi budgeter atau anggaran. Pajak adalah sumber dompet negara. Uangnya dipakai untuk membiayai belanja negara. 2. Fungsi reguleran atau mengatur. Pajak bisa jadi alat untuk mengatur ekonomi. Contoh, pemerintah ingin mengurangi konsumsi minuman keras, maka pajaknya ditinggikan supaya harganya mahal. Itu namanya fungsi mengatur. Dalam memungut pajak, negara punya prinsip atau asas. Di modul kita ada 4 asas utama menurut Adam Smith, yaitu: pertama, equality atau keadilan. Yang kaya bayar lebih banyak, yang kurang mampu bayar lebih sedikit atau tidak sama sekali. Yang kedua, certainty atau kepastian. Aturannya harus jelas, tidak boleh semena-mena. Yang ketiga, convenience atau kenyamanan. Bayarnya harus di waktu yang tepat, misalnya saat kita baru gajian. Dan yang terakhir, ekonomi atau efisiensi. Biaya memungut pajaknya jangan sampai lebih mahal dari hasil pajaknya. Nah, jenis pajak di Indonesia itu dibagi dua berdasarkan siapa yang memungut. Yaitu, ada pajak pusat, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang kita kenal dengan singkatan DJP. Contohnya, PPH atau pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan Bea Meterai. Lalu, ada pajak daerah, yang dikelola Pemda baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan PBB. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting bagi teman-teman yang sudah bekerja, yaitu pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Di modul lama mungkin angkanya masih berbeda. Sekarang, kita pakai aturan terbaru dari UU HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Negara menerapkan tarif yang adil. Semakin besar gaji teman-teman, persentase pajaknya semakin besar. Ini disebut tarif progresif. Berikut lapisannya sekarang. Penghasilan 0-60 juta setahun, tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar, tarifnya 35%. Ingat ya, tarif ini dikenakan pada penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu gaji kotor dikurangi dulu dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau gaji teman-teman di bawah PTKP misal di bawah 4,5 juta sebulan dan belum menikah, maka pajaknya 0. Nah, ada satu lagi aturan baru mulai tahun 2024 kemarin. Namanya aturan TER atau tarif efektif rata-rata. Teman-teman jangan bingung, TER ini dipakai perusahaan untuk memotong gaji bulanan dari Januari sampai November biar gampang ngitungnya. Tinggal lihat tabel, gaji segini, status menikah atau belum, tarifnya sekian persen. Nanti di bulan Desember, baru dihitung ulang pakai tarif asli yang berlapis-lapis tadi. Jadi, TER itu untuk mempermudah administrasi bulanan saja. Selanjutnya, kita bahas pajak yang biasanya ditagih Pak RT atau Pak Dukuh ke rumah, yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan.
Perlu teman-teman tahu, dulu PBB itu pajak pusat. Tapi sekarang, PBB Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat PBBP2 sudah menjadi pajak daerah kabupaten atau kota. Jadi, uang PBB yang teman-teman bayar, masuknya ke kas Pemda untuk membangun daerah kita sendiri. Karena ini pajak daerah, tarifnya ditentukan oleh Perda masing-masing. Tapi rumusnya secara umum sekarang lebih sederhana dibanding modul lama. Rumus dasarnya, nilai jual objek pajak dikurangi nilai tidak kena pajak lalu dikalikan tarif PBB. Tarif maksimalnya sekarang 0,5%. Beda daerah, bisa beda tarif. Jadi kalau mau tahu pasti berapa tarif di tempat teman-teman, silakan cek lembaran SPPT PBB yang biasanya berwarna oranye itu. Di situ tertera jelas berapa persen tarif yang ditetapkan bupati atau wali kota kalian. Baiklah teman-teman, mari kita rangkum materi unit 2 pada hari ini. Yang pertama, pajak adalah iuran wajib untuk pembangunan negara. Yang kedua, pajak penghasilan menggunakan tarif progresif terbaru dari UU HPP, yaitu mulai 5% sampai 35%. Yang ketiga, untuk pemotongan gaji bulanan, sekarang menggunakan skema TER agar lebih simpel. Dan yang terakhir, PBB sekarang adalah pajak daerah, jadi tarifnya lihat di peraturan daerah masing-masing. Membayar pajak adalah bukti kita peduli pada pembangunan Indonesia. Orang bijak, taat pajak. Untuk menguji pemahaman teman-teman, saya sudah menyiapkan tugas salah satu simulasi perhitungan. Bagaimana cara menghitung pajak gaji jika statusnya menikah dan punya 1 anak? Dan bagaimana menghitung PBB rumah kita? Tugasnya akan saya susulkan di grup atau di link deskripsi. Silakan ditunggu ya. Jangan lupa baca ulang modulnya, terutama bagian yang sudah kita update hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.